Selamat bertemu teman-teman dimanapun berada. Shalom. Saya percaya bahwa kita semua sering merasakan kekhawatiran. Apakah khawatir tentang diri kita pribadi, tentang keluarga kita, atau tentang anak-anak kita, dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir dalam hidup ini. Bagaimana memanage atau menjawab kalau kita ditimpa oleh kekhawatiran? Saya sendiri tidak bisa membahas ini, tapi marilah kita mendengarkan Bapak Pendeta Gilbert Lemendong yang akan membahas tuntas bagaimana kita menjawab kekhawatiran itu dalam khotbahnya. Selamat mendengarkan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, kamu hebat. Amin. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, kamu juga hebat. Bilang haleluya. Amin. Saya kagum melihat saudara tengah minggu seperti ini tetap cari Tuhan. Amin. Karena saya percaya hanya dekat Tuhan jiwa kita tenang. Amin. Banyak orang bilang, aduh hari Minggu ke gereja sudah cukup, ya kan? Tetapi saya lihat saudara adalah orang-orang yang berkata, makin banyak aku ada dekat Tuhan, makin banyak berkat yang aku alami dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang melangkah keluar dari kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya melangkah keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang berpotensi untuk khawatir. Halo, Bu, Ibu kalau bayangin suami Ibu dengan pelitnya itu, dengan gayanya itu, kira-kira khawatir nggak, Bu? Ya, ada khawatirnya juga sih, sebab suami saya ganteng, pendeta. Ya kan? Tapi kalau suami saya jelek, ya khawatir juga. Sampai berapa lama saya bisa bertahan gitu ya kan? Ya kan? Suami sudah baik, khawatir juga gitu. Dia bukan cuma baik sama saya, pendeta, sama semua orang juga baik gitu. Saya kadang-kadang takutnya bukan dia sih, pendeta. Banyak cewek-cewek sekarang kan kegatelan gitu, kayaknya geer-geeran gitu. Lu kayaknya mana gitu. Lihat, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya setiap orang punya potensi untuk khawatir. Amin. Orang yang menikah ada potensi khawatir. Saya sih nggak khawatir sama suami saya, pendeta. Saya cuma khawatir sama mertua saya gitu. Bacotnya itu jahat gitu kadang-kala. Ya kan? Jadi setiap orang punya potensi untuk apa? Khawatir. Apalagi yang belum nikah. Ya kan? Yang belum nikah lebih khawatir lagi. Sekarang nikah mahal lagi. Itu pun kalau dapat. Ya kan? Dana ada, pasangan yang belum ada. Pasangan ada, dana belum ada. Pasangan ada, dana ada, orang tua nggak nyetujuin. Ada aja saudara. Jadi kekhawatiran adalah hal yang apa? Normal. Setiap orang bisa berpotensi khawatir. Nah, sekarang persoalannya, apakah kekhawatiran mau menjajah kita atau tidak? Nah itu persoalannya. Amin. Setiap orang berpotensi berhadapan dengan kekhawatiran. Tetapi how we manage it. Ada orang-orang yang hancur di tengah kekhawatirannya. Ada banyak orang yang akhirnya terikat oleh kekhawatirannya. Tetapi sebagian akan melangkah keluar dari kekhawatiran dan merebut janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, malam hari ini, dalam ibadah tengah minggu yang berbahagia ini, saya mau share buat saudara bagaimana ketika saudara menghadapi kekhawatiran, never panic. Jangan pernah panik. Tapi kalau saudara menghadapi kekhawatiran, yang pertama saudara sadari dulu, it's normal. Sama-sama bilang sama saya, it's normal. Saudara dalam usaha misalnya, tiba-tiba menghadapi kegoncangan, it's normal. Setiap usaha bisa saja menghadapi kegoncangan. Saudara usaha, tiba-tiba ditipu orang, khawatir, it's normal. Namanya usaha, ya kan? Kalau saudara nggak usaha, nggak punya apa-apa, ya nggak bakal ditipu orang. Ya ditipu apaan? Punya apa juga enggak. Ya kan? Namanya usaha, saudara ditipu orang, it's normal. Nggak usah khawatir, tapi bagaimana kita bisa melangkah keluar dari kekhawatiran
selesaikan setiap persoalan dan percaya bahwa tangan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Nah, buka Alkitab kita sama-sama, klik Mazmur 119 ayat yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-60. Dikatakan, bagianku ialah Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya, bagianku adalah Tuhan. Amin. Iya kan? Bagianku adalah Tuhan. My part is God. Amin. Yang menjadi bagian saya adalah yang Tuhan sediakan. Artinya apa? Orang mau buat apapun, kalau Tuhan sediakan buat saya, segalanya pasti dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bagianku adalah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada apa? Firman-Mu. Aku gak mau berpegang pada perasaan. Aku gak mau berpegang sekedar pada ambisi-ambisiku. Aku gak mau sekedar berpegang pada pengharapan-pengharapanku. Aku hanya mau berpegang pada apa? Firman Tuhan. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan apa? Segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan apa? Janji-Mu. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, kira-kira Daud ini lagi ada di puncak sukses atau lagi ada di tengah badai? Misalnya gini, saudara dapat untung 100 miliar. Masuk di transfer di buku rekening saudara. Saudara lihat buku saudara, 100 miliar. Kasihanilah aku ya Tuhan. Mungkin nggak? Kapan saudara lihat kasihanilah aku? Ketika saudara masukin ATM, terus biasanya memohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Ya Tuhan. Jadi kita ngerti, waktu Daud berkata, aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Kita tahu, I don't know why, I don't know how, but I know for sure bahwa Daud pasti sedang menghadapi sesuatu yang very bad. Amin. Sama-sama bilang sama saya, banyak masalah. So dia bilang, kasihanilah aku. Aku memohon belas kasihan-Mu. Lanjut, klik. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Dan apa? Melangkahkan kaki menuju. Aku tidak mau melangkahkan kaki pada kekhawatiran-kekhawatiranku. Aku tidak mau melangkahkan kaki pada ketakutan-ketakutanku. Aku tidak mau melangkahkan kaki pada tekanan-tekananku. Tapi aku mau melangkahkan kaki menuju apa? Peringatanmu. Amin. Ini yang saya bilang melangkah keluar. Sama-sama bilang sama saya melangkah keluar. Karena kalau saya menuju peringatan-peringatan Tuhan, saya menuju janji-janji Tuhan, maka saya tahu pada saat yang bersamaan, saya kalahkan kekhawatiran, saya kalahkan ketakutan, saya kalahkan kebimbangan. Saya percaya pada kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan dan meriah. Ayat 60-nya bilang apa? Aku apa? Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada apa? Artinya apa? Kekhawatiran normal. Sama-sama bilang sama saya, kekhawatiran normal. Tapi jangan dinikmati, jangan di-entertain. Jadi jangan kalau ada kekhawatiran akhirnya, ya gimana ya pendeta namanya juga kita manusia biasa. Saya sih percaya Tuhan ada gitu pendeta. Tapi kalau situasinya begini kan saya juga khawatir pendeta, saya lihat anak-anak saya. Aduh jangan-jangan terikat narkoba lagi. Aduh nanti dia pacaran sama orang tidak seiman lagi. Aduh jadi gimana ya. Nah saudara gue kasih dalam Tuhan, orang khawatir udah terseret untuk masuk dalam rencana-rencana setan. Contoh, setan mau akhirnya sudah menghalalkan segala cara. Setan mau sudah akhirnya marah-marah sendiri. Setan mau sudah mengucapkan kata-kata yang gak penting dan menyakitkan, ya kan? Banyak istri mengucapkan kata-kata yang tidak penting dan menyakitkan. Seringkali bukan karena gak suka suaminya, tapi karena sedang khawatir. Betul gak? Bu?
Masih Kristen, Bu? Masih hidup, Bu? Puji Tuhan, ya kan? Bu, kadangkala kata-kata yang gak penting, kata-kata yang nyakitin, keluar dari lidah mulut ibu, sebetulnya hanya karena khawatir. Betul gak, Bu? Ya kan? Kadangkala ibu marah-marah gak jelas sama anak-anak ibu, seringkali hanya karena saya sebetulnya sih sayang sama dia gitu pendeta, cuma gak saya khawatir gitu pendeta, ya kan? Karena orang khawatir adalah orang yang paling gampang dipermainkan oleh setan. Orang khawatirlah yang akhirnya pergi ke dukun misalnya. Orang khawatirlah yang akhirnya menghalalkan segala cara. Tapi orang kalau melangkah menuju peringatan Tuhan, dia tahu Tuhan akan membela dan menyertai dia untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah, selanjutnya saya pelajari, klik. Langkah yang kita ambil akan menentukan hari depan serta berkat-berkat kita. Amin. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Selalu di sekitar kita ada saja tawaran kekhawatiran, tawaran untuk panik, tawaran untuk emosi, tawaran untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi langkah yang kita ambil, amin, akan menentukan hari depan dan berkat-berkat kita. Siapa yang percaya Tuhan pasti bela kita? Amin. Sama-sama bilang Tuhan pasti bela saya. Tapi meskipun Tuhan mau bela saya, kalau saya melangkah menjauh dari Tuhan, saya nggak akan terima apa-apa. Makanya ada banyak orang yang berkata, sih Kristen, pendeta saya berdoa, katanya Tuhan pasti bela, katanya Tuhan pasti buka jalan, katanya Tuhan pasti buat mujizat. Buktinya mana pendeta? Saya udah doa, saya udah berdoa sampai berdosa. Loh, bagaimana dia bisa berdoa sampai berdosa, saudara, ya kan? Kenapa? Tuhan pasti buat segala-galanya. Amin. Saya percaya Tuhan pasti buat segala-galanya buat kita. Amin. Tetapi langkah kita yang menentukannya. Makanya Tuhan bilang sama Musa sederhana, aku memperhadapkan pada kamu berkat atau kutuk. Pilihlah berkat supaya kamu menerima kehidupan. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Nah, saya catat di sini gini. Adapun langkah-langkah yang biasa diambil orang, ya kan? Kalau kita menghadapi sebuah peristiwa, menghadapi sebuah persoalan, langkah apa sih yang manusia ambil? Klik. Saya catat di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah ikut-ikutan. Ya, pendeta. Semua orang, khususnya laki-laki kalau udah mulai kaya biasanya nakal. Ya kan? Itu bedanya laki sama perempuan. Laki-laki kaya jadi nakal. Kalau perempuan nakal jadi kaya. Ya kan? Jadi kalau ada perempuan di sini bilang, kok gue hidupnya susah? Karena lu belum nakal, ya kan? Itu pandangan dunia, saudara-saudara, ya kan? Jadi banyak laki-laki kalau udah mulai diberkati sedikit, wah waktu masih susah setia banget sama istrinya. Wah, belum berangkat kantor, mah pegang tangan dulu, kita doa sama-sama. Ya elah, sampai setan pun menangis lihat itu, ya kan? Tapi kalau udah mulai kaya, mulai nakal, ya kan? Nah itu, ikut-ikutan. Ada banyak anak muda juga gitu, ikut-ikutan. Tadinya nggak pernah nonton Blue Film, ikut teman-temannya. Makanya pelajarin deh. Dosa itu biasanya pertama kali dilakukan karena teman. Betul? Pertama kali orang masuk diskotik, pertama kali orang nonton Blue Film, pertama kali orang buat yang enggak. Karena apa? Ikutan. Karena dosa itu selalu senangnya ngajak. Betul nggak? Dosa senangnya apa? Ngajak. Contoh hal kecil aja. Siapa di sini yang pernah sekolah SMP sama SMA? Semua, puji Tuhan. Enggak, pendeta, saya masih SD sekarang, ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, waktu saudara SMP sama SMA, kalau saudara terlambat sekolah, datang terlambat, mulai jam 7, kita datang jam 7 lewat 15. Apa yang kita inginkan? Apa? Nggak dimarahin? Nggak mungkin lah. Zaman dulu kan gurunya galak-galak, emang zaman sekarang. Oh, dimarahin kita ngelawan. Apa sih Bapak? Zaman kita sekolah dulu. Ya kan? Zaman kita sekolah dulu. Saya pegang tiket nih. Mau nonton. Ya kan? Tiba-tiba lihat guru. Lari kita nggak jadi nonton. Kalau zaman sekarang terbalik, kita pegang tiket, guru lihat kita, guru lari nggak jadi nonton. Ya kan? Terbalik, saudara, zaman. Zaman kita dulu
saudara Yesus. Emang zaman sekarang guru takut dan muridnya? Ya kan? Saya mau tanya sama saudara nih. Waktu kita SMP, SMA, kalau kita terlambat, apa yang kita harapkan? Ada teman yang juga terlambat. Betul nggak? Ya kan? Betul nggak? Apalagi 12 yang terlambat. Makin pede kita 12 orang, ya kan? Ada teman, ya kan? Waktu kita matematika dapat nilai 4, apa yang kita harapkan? Satu kelas dapat nilai 3. Ya kan? Itu kan paling enak kan? Mama tak marahin kan? Gilbert, apa ini? Kan dulu kan ulangan kan mesti ditantangan guru. Mesti ditantangan orang tua kan nyebelinnya. Gilbert, kenapa matematika 4? Apa jawab saya? Mak, yang juara kelas aja, Mak, 4,6. Yang lain ada yang 3,7, ada yang 2,1. Ini 4, Mak. Hebat. Karena dosa itu sifatnya apa? Ngajak. Orang tuh kalau hidup dalam dosa nggak bisa diem. Pasti apa? Ngajak. Wanita yang melakukan hubungan seks sebelum nikah, dia akan cari mangsa korban yang lain. Lucu ya. Pacaran nggak usah suci-suci banget. Lu mikir nggak? Laki-laki kan juga nggak bener. Nah, kita udah mempersembahkan yang terbaik. Dia mempersembahkan sisa buat kita. Pokoknya nggak apa-apa sih. Yang penting jaga jangan sampai bunting, itu aja. Makanya Alkitab udah bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Jahatnya itu karena dosa itu ngajak. Makanya kalau kita sudah diselamatkan Tuhan lalu kita nggak ngajak orang, we are an own Christian. Makanya salah satu motto Glow di City ini kan, setiap jemaat harus melayani. Sama-sama bilang setiap jemaat melayani. Kenapa? Karena kita juga nggak mau kalah sama setan dong. Setan buat program, orang berdosa harus ngajak orang. Nah, kita juga gitu. Kalau kita sudah diselamatkan, kita ajak orang untuk melayani dan bawa dia pada kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya harus aktif. Taruh tangan kanan sudah di dada, bilang saya harus aktif. Kenapa? Karena orang berdosa juga apa? Ngajak. Ngerti nggak sampai di sini? Kalau kita udah diselamatkan, lalu kita nggak ngajak orang, kita nggak melayani, kita nggak berbuat sesuatu, kita nggak selamatkan orang, we are an own Christian. Jangan ya. Iya dong. Kalau orang berdosa ngajak, lalu orang benar nggak aktif, lama-lama lebih terseret orang ke dalam dosa daripada kebenaran. Sama-sama bilang, saya harus aktif. Saya harus melayani. Saya harus berbuat sesuatu. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya dong, karena orang berdosa ngajak. Makanya saya katakan di sini, langkah-langkah yang bisa diambil orang, langkah apa? Ikut-ikutan. Ada banyak orang langkah yang dia ambil hari ini sebetulnya bukan apa yang dia setujui. Tetapi hanya karena orang banyak melakukannya. Yang kedua, apa sih langkah yang biasa diambil orang? Langkah-langkah apa? Langkah-langkah perasaan. Ya kan? Tapi dia nyakitin saya pendeta, masa saya mesti ngalah-ngalah? Gak kuat dong. Loh. Life is not just depend on your feeling. Hidup bukan hanya tergantung pada perasaan. Karena yang saudara rasa belum tentu itu yang terbaik, setuju nggak? Tapi apa yang Tuhan firmankan itu pasti yang terbaik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Karena kalau kita ikut apa yang Tuhan perintahkan, kita ikut apa yang benar, yang saya rasa mungkin lebih enak gitu. Sorry ya pendeta. Kalau suami saya baik sama saya juga bisa baik sama dia. Tapi kalau dia kasar ya pendeta, cukup. Saya cuma mau jadi istri. Saya bukan mau jadi kesetnya dia.
saya. Jadi ada banyak orang ambil langkah yang bernama apa ikutan. Bahkan lebih parahnya lagi ke gereja juga pelayanan hanya ikut-ikutan. Yang kedua hanya karena perasaan. Gak tahu kok kalau pelayanan senang aja gitu. Nah, yang kayak gini gak bisa tahan. Pas di pelayanan ada badai sedikit. Oh gitu ya. Ternyata orang pelayanan cuman mukanya malaikat tapi hatinya setan. Hello. Kita nggak bisa dong. Cuma langkah perasaan. Kalau saya tahu Tuhan memanggil saya, kalau saya tahu Tuhan sudah baik buat saya, apapun yang terjadi saya tetap melayani Tuhan karena Dia segala-galanya buat saya. Haleluya. Amin. Kalau saya sudah siap jadi suami, apapun yang terjadi saya harus jadi suami yang baik. Kalau saya sudah siap jadi istri, saya harus siap jadi istri yang baik. Itu yang namanya komitmen. Sama-sama bilang sama saya, bukan sekedar perasaan. Sama-sama bilang sama saya, komitmen dan kebenaran. Kalau itu kebenaran, mau perasaan saya enak atau tidak enak, saya akan lakukan. Yesus di Taman Getsemani bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak. Sama-sama bilang sama saya kebenaran. Sama-sama bilang sama saya komitmen. Jadi kalau bicara langkah, harus langkah yang bersifat apa? Kebenaran dan komitmen. Yang ketiga, kalau kita bicara langkah, ya kan? Langkah-langkah apa? Situasi, langkah-langkah situasional. Ya situasinya begini mau diapain pendeta, situasinya begini mau diapain. Langkah Kristen bukan langkah situasional. Langkah Kristen adalah langkah yang Tuhan mau. Sama-sama bilang sama saya yang Tuhan mau. Amin. Jadi kita nggak bisa ikut situasi, ya kan? Ya habis semua begitu pendeta, ya gimana lagi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sadrah, Mesah, Abednego tidak peduli sama situasi. Meskipun situasinya dia terancam, Sadrah, Mesah, Abednego diperhadapkan kepada raja dan raja bilang, kalau saja engkau mau berbalik dari Allahmu dan mengikuti Allah kami, maka kamu akan kami lepaskan. Tetapi apa jawab Sadrah, Mesah, Abednego? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia akan tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Dia tidak terpengaruh sama situasi. Sekali Kristus, tetap Kristus. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Langkah-langkah apa? Logika. Jadi ada banyak orang mengambil langkah hanya dengan logika. Ya menurut perhitungannya sebegini. Pendeta, selama saya diperlakukan dengan baik, mungkin saya bisa sabar pendeta. Tapi istri saya sudah melukai perasaan saya 3 kali. Cukup kasih karunia-Nya bagiku. Ya. Hidup ini kadang-kala nggak pakai logika. Iya kan? Secara logika, Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Secara logika, dia harusnya apa? Membela diri. Masa istrinya Potifar bilang, hamba Ibrani yang kamu bawa hendak memperkosa aku? Apa tante? Aku mau memperkosa tante. Najis. Tante kok yang tiap hari use ya. Aku kok yang dibilang perkosa tante. Najis. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen bukan hanya pakai logika. Karena Alkitab bilang apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama bilang sama saya, orang benar akan hidup oleh iman. Orang dunia pakai logika, perhitungan untung rugi, perhitungan enak atau tidak enak, tapi kita tetap berjalan dalam iman. Dan kita tahu yang hitung-hitungan akan jatuh, yang berjalan dalam iman akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang langkah saya langkah iman, bukan langkah logika. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, jadi orang Kristen nggak usah pakai otak pendeta. Pakai. Tetapi otaknya sudah diterangi oleh firman Tuhan. Contohnya gini, saya menghadapi tantangan, tapi saya percaya, loh Tuhan sudah bela saya kok, Tuhan sudah selamatkan saya. Masa Tuhan tinggalkan saya? Saya berjalan bersama Tuhan kok. Orang lain boleh ngandelin pejabat, orang lain boleh ngandelin apapun. Saya andelin Tuhan saya. Tuhan saya akan menyelesaikan segala-galanya buat saya. Yang setuju katakan iman. Sama-sama bilang sama saya iman.
Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Adapun yang Tuhan inginkan hidup kita adalah langkah iman yang bebas dari apa? Kekhawatiran. Makanya Alkitab bilang, orang khawatir, ya kan, tidak akan mendapat apa-apa. Karena Alkitab bilang orang bimbang akan mendua hati. Makanya Alkitab bilang, kekhawatiran tidak akan bisa menambahkan sahasta dari jalan hidup kita. Makanya Alkitab bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Klik. Saya catat di sini Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan apa? Memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama bilang, saya hidup oleh iman. Nah, saya pelajari selanjutnya gini, klik. Apa langkah iman itu? Apakah benar iman itu nggak pakai otak? Apa langkah iman? Yang pertama saya catat di sini, menyelaraskan kehendak kita dengan apa? Kehendak Tuhan. Jadi orang yang beriman bukan orang yang nggak punya kehendak. Paulus bilang apa? Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Makanya Alkitab bilang, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Apa itu langkah iman? Langkah iman bukan berarti saya nggak punya kepingin apa-apa lagi, saya nggak punya kehendak apa-apa lagi, tetapi kehendak saya selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Ngerti nggak sampai di sini? Iya kan? Apa yang dunia mau seringkali hanya yang penting saya kaya, yang penting saya sukses, yang penting pokoknya hidup saya luar biasa. Tetapi ketika saya selaraskan, saya mulai berpikir, kalau saya cuma kaya, lalu saya jadi arogan buat apa? Artinya apa? Kalau saya diberkati, apa maksud Tuhan dengan saya diberkati? Kalau saya diberkati, saya rindu banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Orang beriman bukan hanya hidup buat dirinya sendiri, tetapi orang beriman akan menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saya pelajari apa langkah iman itu. Memiliki visi dan motivasi yang jelas dan apa? Murni. Jadi orang beriman bukan hanya hidup asal hidup. Aku tahu kenapa aku hidup. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Why? Kenapa kita hidup? Kenapa kita mau melayani? Kenapa kita berusaha? Kenapa kita berjuang dalam kehidupan? Sebagian orang bilang, ya saya pengen kaya aja pendeta. Saya waktu miskin dihina-hina orang pendeta. Terus sekarang saya mau kaya supaya yang hina-hina saya malu. Masa cuma itu visi hidup saudara? Tapi kalau visi sudah jelas, saya mau hidup pendeta supaya lewat hidup saya banyak orang tertolong, supaya banyak rumah tangga dipulihkan, supaya pekerjaan Tuhan boleh semakin maju, supaya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang sudah berikan tepuk tangan yang meriah. Itu namanya orang beriman. Paulus bilang, kalau aku petinju, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ada banyak orang yang hidup dan nggak punya motivasi hidup. Pokoknya yang penting saya hidup, saya senang, saya nikmati hidup, that's it. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita harus punya visi dan motivasi. Amin. Selanjutnya yang ketiga, saya pelajari, apa langkah iman itu? Jangan dihamiri dengan berbagai ketakutan serta apa? Kekhawatiran. Alkitab saya bicara tentang Bartimeus. Siapa Bartimeus? Orang yang buta sejak lahirnya. Dia duduk di pinggir jalan, meminta sedekah. Tiba-tiba dia dengar Yesus lewat. Dia punya iman. Sama-sama bilang sama saya, dia punya iman. Tetapi iman selalu akan berhadapan dengan tantangan. Sama-sama bilang sama saya, iman akan selalu berhadapan dengan tantangan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa iman harus selalu berhadapan dengan tantangan? Kenapa Tuhan gak menyertai? Kenapa Tuhan gak bela? Jawaban saya sederhana. Karena iblis paling gak suka lihat orang punya iman. Gini. Iblis paling gak suka apa? Orang punya iman. Sorry ya untuk bilang ini. Iblis gak peduli sudah jadi Kristen. Banyak orang Kristen juga teman dia. Tanya sama sebelah, lu temannya gak salah satunya? Betul gak? Sorry ya, ini pertanyaan agak sensitif ya. Saya pernah ditipu sama orang Kristen gak? Ada di sini yang pernah ditipu sama orang Kristen gak? Ada ya? Coba lihat kiri kanan, ada yang nipu saudara gak di sini? Saya pernah ditipu sama orang Kristen, tuh orangnya di situ, lihat. Parah.
lebih sensitif lagi. Bu. Suami ibu pernah selingkuh sama orang Kristen juga nggak, Bu? Pak, apa ya Pak ya, nanya ya Pak ya. Waktu istri Bapak selingkuh sama orang Kristen juga, Pak? Jadi 2 kali pendeta. Yang satu Kristen, yang satu anak pendeta. Oh, ya nasib. Mengapa begini? Artinya apa? Iblis nggak takut hanya kalau kita jadi Kristen. Iblis takut nggak kalau sudah pelayanan? Ada nggak orang pelayanan yang nipu sesama orang pelayanan? Ada nggak orang pelayanan yang selingkuh? Di gereja ini nggak ada kan? Oh, di gereja ini ada. Tolong angkat tangan yang sudah pelayanan selingkuh. Oh, dapat tempelin kiri kanan depan belakang. Ada nggak orang pelayanan yang lakukan hubungan seks sebelum nikah? Kalau sudah menikah, mau bawa drum band, silahkan, tapi jangan bawa sendiri. Mengundang drum band kayak apa silahkan, tapi jangan bawa. Ada orang datang ke saya, aneh-aneh. Pendeta, kita mau nikah, oh bagus dong. Tapi kalau bisa boleh nggak secepatnya? Kenapa? Ya karena saya udah telat, pendeta. Oh enggak telat kok. Enggak, maksudnya udah telat. Enggak telat, saya ada di sini kok, nggak apa-apa. Acara saya baru nanti malam kok. Enggak, maksudnya kita, ini pendeta, kecelakaan. Loh, di mana? Saya kalau orang belaga bego, saya juga belaga bego aja. Jadi kesimpulan saya, iblis tidak takut sama orang pelayanan. Kadang-kadang orang pelayanan juga kalau nggak hati-hati bisa dipakai setan, saudara. Maksudnya, saya pernah dengar nggak orang pelayanan ngomongin orang? Duduk di belakang ngomongin orang, makanya bagus nih orang pelayanan di depan semua bagus. Nggak punya kesempatan ngomongin orang, kan paling parah orang pelayanan duduk di belakang gitu. Nah, orang lewat, betisnya di sebelah, betis apa tala Spanyol. Itu orang kok kupingnya cuma separuh. Ada. Orang pelayanan pun, sorry ya bahasa saya apa adanya ya. Orang pelayanan pun kadang-kadang bisa dipakai setan. Setan paling takut lihat orang percaya yang punya iman. Karena apa? Karena hanya orang yang punya iman yang akan lawan setan. Alkitab bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Jadi iblis tahu persis kalau kita punya iman, kita lawan setan. Makanya iblis akan coba mempermainkan. Selama engkau masih jadi Kristen yang pergi ke gereja, setan bilang, ini bisa jadi teman ini. Tetapi ketika engkau mulai bangkit dengan iman, iblis mulai coba ganggu. Tetapi kita berdiri tegak dan berkata, iman akan menuntun aku pada kemuliaan yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bartimeus lahir buta. Tiba-tiba dia dengar Yesus lewat. So, dia mulai melangkah dengan iman. Dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. When you start to walk in faith, saudara mulai melangkah dengan iman, the devil start to be very serious to you. Kalau saudara mulai melangkah dengan iman, setan mulai sangat memperhatikan saudara. Teman lama kok begitu. Kan tadinya lu hopeng sama gua. Ya. Karena setan paling gak suka lihat orang punya iman. Selama kau pergi
khawatir, engkau cemas, engkau stres, setan bilang, teman kita ya. Dan waktu kita mulai punya iman, setan mulai pakai orang-orang tertentu dan berteriak sama Bartimeus, diam. Tapi iman harus tetap dipraktekkan. Sama-sama bilang sama saya, iman harus tetap dipraktekkan. Ketika ancaman, tekanan, kekecewaan datang, iman tetap harus kita praktekkan. Jangan menyerah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh menyerah. Waktu dia mulai dikecewakan, disakiti, saya percaya air matanya ngalir. Karena orang cacat itu biasanya lebih getas. Tiba-tiba ada kalimat yang menyakitkan, diam. Mungkin ada tambahannya sih. Udah buta, miskin, teriak lagi. Deso. Kampungan. Hari ini saya cuma mau bilang, kalau saudara udah mulai melangkah dengan iman, never stop. Sama-sama bilang sama saya tidak akan berhenti. Air matanya memang ngalir. Sakit. Murid-murid Yesus sendiri tiba-tiba bilang, diam. Buta, miskin, berisik lagi, deso. Tetapi Alkitab saya bilang, dia berteriak lebih keras lagi. Dia berteriak apa? Once we start to live by faith, waktu kita mulai hidup dengan iman, jangan menyerah, maju terus. Sama-sama bilang, saya akan maju terus. Orang banyak sudah diam, dia berteriak, Jesus of David, have mercy on me. Orang banyak makin teriak lebih keras lagi, diam. Dia teriak lebih keras, kasihan aku. Sampai kapan? Sampai kapan kita harus beriman? Sampai kita lihat mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan dulu yang merepot. Sama-sama bilang sama saya, sampai mujizat terjadi. Sama-sama bilang sama saya, sampai mujizat terjadi. Sama-sama bilang sama saya, sampai mujizat terjadi. Orang banyak sudah diam. Dia berteriak, Jesus of David, have mercy on me. Sampai Yesus berhenti. Tiba-tiba Yesus bilang, panggil orang buta itu. Dia ketemu Yesus. Yesus tanya, kamu mau apa untuk aku perbuat? Dia bilang apa? Rabuni, aku ingin melihat. Dari dia kecil, semua tabib bilang, there is no medication to a cure. Tidak ada obat apapun yang bisa menyembuhkan kamu. Tapi iman menembus batas-batas kemustahilan. Iman menembus batas-batas perhitungan. Iman menembus batas-batas logika. Karena saya tahu Allah saya tidak akan pernah mengecewakan saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti saya catat di sini, klik. Apa langkah iman itu? Mundur tadi. Yang ketiga, klik. Apa langkah iman? Jangan dihampiri dengan berbagai ketakutan serta apa? Kekhawatiran. Sekali saya beriman, saya nggak mau pusing dengan apapun yang terjadi. Karena Tuhan saya maha hebat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya super hebat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya super hebat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya super hebat. Kalau saya khawatir, saya bodoh. Karena kalau saya khawatir, saya membiarkan segala intimidasi iblis menyerang saya. Nah, saya catat di sini, klik. Ada 5 langkah untuk kita keluar dari kekhawatiran. Amin. Siapa yang mau keluar dari kekhawatiran? Siapa yang gak pernah khawatir dalam hidupnya? Ada saja serangan kekhawatiran, tetapi yang pertama sadari dulu. Khawatir itu normal. Setiap orang bisa dapat serangan kekhawatiran. Tapi apakah saya mau hidup dalam kekhawatiran? Ataukah saya melangkah keluar dari kekhawatiran dan merebut iman dan janji Tuhan? Itu sesuatu yang berbeda. Nah, apa yang disebut 5 langkah untuk keluar dari kekhawatiran? Yang pertama saya catat di sini. Sadari kekhawatiran bisa menyengsarakan dan tidak pernah memberi sesuatu yang positif dalam kehidupan. Kekhawatiran yang datang ini tidak mendatangkan sesuatu yang apa? Positif. Tapi kekhawatiran yang datang ini
kalau saya ikutin, dia akan menyengsarakan saya. Orang yang khawatir menjadi orang yang nggak bisa tidur. Orang yang khawatir adalah orang yang nggak bisa tenang. Orang yang khawatir adalah orang yang nggak bisa mengambil keputusan yang baik. Makanya selalu saya bilang, jangan pernah ambil keputusan apapun kalau kita lagi khawatir. Karena orang khawatir kalau ngambil keputusan akan salah. Kalau sudah khawatir, masuk kamar dulu, doa dulu, bilang sama Tuhan, Tuhan angkat segala kekhawatiran aku, berikan aku iman. Saudaraku, kenapa Saul tidak berani maju menghadapi Goliat? Karena dia diikat oleh kekhawatiran. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Bukan Daud lebih hebat dari Saul, bukan Daud lebih jago dari Saul, bukan Daud lebih pengalaman dari Saul. Daud cuma punya iman lebih daripada Saul. Amin. Yang menyelesaikan pertandingan itu Tuhan atau Daud? Tuhan. Seandainya Saul punya iman yang sama, Tuhan yang sama yang mengalahkan Goliat untuk Daud, Tuhan itu juga akan membela Saul. Amin. Amin. Karena bukan soal Daud hebat, tetapi soal Tuhan hebat. Sama-sama bilang sama saya, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan saya yang hebat. Amin. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang pertama, bagaimana saya bisa keluar dari kekhawatiran? Yang pertama, sadari bahwa kekhawatiran menyengsarakan dan tidak pernah memberi sesuatu yang positif dalam kehidupan. Jadi kalau saya mikir, ngapain saya khawatir ya? Khawatir ini hanya jalan setan untuk membuat saya sengsara. Jalan setan untuk membuat saya menderita. Jalan setan untuk membuat saya panik. Jalan setan untuk membuat saya mengambil keputusan yang salah. Saya tidak mau khawatir. Saya punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya coba catat, bagaimana saya bisa keluar dari kekhawatiran? Ingatlah, Tuhan mengasihi saya dan tidak akan pernah memberikan masalah melebihi kemampuan saya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Dan tidak akan pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan saya. Amin. Jadi setiap kali ada kekhawatiran mulai datang, setiap kali ada suara-suara intimidasi dalam pikiran kita, langsung taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, Tuhan mengasihi saya. Dan Tuhan tidak akan pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan saya. Orang khawatir adalah orang yang selalu berpikir, saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup. Tapi orang yang beriman akan berkata, Tuhan beserta saya, aku cakap menanggung segala perkara dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, apa yang saya sebut langkah keluar dari kekhawatiran? Percayalah, saya dengan pertolongan Tuhan pasti bisa mendapat jalan keluar yang tepat. Sama-sama bilang, saya dengan pertolongan Tuhan pasti bisa melihat jalan keluar yang terbaik. Amin. Itu sebabnya Yesus tidak gentar dibuang ke penjara. Padahal itu hal yang menyakitkan. Tuduhannya sangat menyakitkan, pemerkosaan. Dan perkosa siapa? Istri bos. Saudara tahu kan? Kalau orang punya catatan perkosa istri bos, siapa yang mau kerja, suruh dia kerja? Betul nggak? Pak, saya mau terima orang yang catatannya pernah ada catatan di penjara karena memperkosa istri bos. Kira-kira gimana, Pak? Waduh. Wah. Kalaupun sudah mau memperkejakan dia, kenapa? Karena saya udah gak punya istri, pendeta. Biarin aja istri siapa, kayak dia perkosa habis itu. Nah, ada orang mau kerjain dia. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, dia gak khawatir, dia gak gentar, karena dia punya sebuah pemahaman sederhana. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang ketiga ini, ya, klik, lihat, dia percaya saya dengan pertolongan Tuhan pasti akan mendapat jalan keluar yang terbaik. Amin. Sama-sama bilang, saya dengan pertolongan Tuhan pasti akan mendapat jalan keluar yang terbaik. Adik-adik muda yang sedang dalam pergumulan, ibu-ibu yang sedang dalam kekhawatiran, setiap bapak-bapak yang sedang dalam tekanan, ingat aja, saya dengan pertolongan Tuhan pasti akan mendapat jalan keluar yang terbaik. Amin. Yang keempat, saya pelajari, klik. Apa langkah keluar dari kekhawatiran? Berserahlah penuh pada jalan-jalan rencana Tuhan yang selalu
jalan-jalan yang kita nggak pahami sebelumnya gitu. Tapi dengan sebuah maksud yang sangat besar dan sangat dahsyat. Makanya yang membuat kekhawatiran adalah apa? Pikiran bodoh kita sendiri. Karena kita selalu berpikir gini, aduh jangan-jangan nanti begini ya, jangan-jangan nanti begini. Boleh nggak mulai hari ini stop sama itu jangan-jangan. Mulai hari ini selalu berkata, saya percaya. Sama-sama bilang, saya percaya. Amin. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan rumah tangga saya. Saya percaya Tuhan pasti jamah suami saya. Saya percaya hari depan saya cemerlang. Saya percaya mujizat terjadi. Saya percaya apa saja yang saya perbuat berhasil. Saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa buat saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya percaya. Pak, stop sama saudara punya jangan-jangan itu, Pak. Bu, stop sama, jangan-jangan nanti begini, aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ya jangan. Aku percaya. Ingat prinsip firman Tuhan apa? Apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Amin. Kalau setiap kali kita bilang jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan benar jadi. Daripada saya mengucapkan kekhawatiran, lebih baik saya mengucapkan iman. Setuju? Sama-sama bilang, daripada saya mengucapkan kekhawatiran, lebih baik saya ucapkan iman. Daripada saya ngomong jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, lebih baik saya bilang saya percaya. Ya kan, Bu? Tatap suamimu dan kau berkata, saya percaya suami saya pasti dijamah Tuhan. Soal lihat keadaan rumah tangga, saudara, saya percaya rumah tangga saya pasti mengalami suasana surga. Saudara yang sedang ada dalam goncangan bisnis, saya percaya Tuhan akan beri kekuatan buat saya untuk saya mampu menyelesaikan segala-galanya karena pertolongan Tuhan saya yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Dan yang kelima, yang terakhir, saya udah pemain musik maju ke depan. Apa langkah keluar dari kekhawatiran? Ucapkan dengan iman, Tuhan mengasihi saya diberkati, dan saya akan selalu bersuka cita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya diberkati, dan saya akan selalu bersuka cita. Amin. Apa saja yang kau katakan, itu akan menentukan semangat saudara. Kalau setiap kali saudara bilang, rumah tangga saya parah pendeta, situasi ekonomi saya parah pendeta, mama papa saya mau bercerai pendeta, saya berasal dari keluarga yang broken home pendeta, masa muda saya sial pendeta, hidup saya banyak masalah pendeta, bisnis sekarang lagi susah. Tetapi kalau engkau berkata, Tuhan mengasihi saya, sama-sama bilang, Tuhan mengasihi saya akan melihat mujizat, saya diberkati, hidup saya akan bersuka cita, maka segala kekhawatiran tidak punya tempat lagi dalam hidup saudara. Haleluya. Setan ingin sekali engkau hidup dalam kekhawatiran, karena yang pertama, orang khawatir gak berani bertindak, gak berani berbuat apa-apa. Yang kedua, orang khawatir akan jadi orang yang sengsara. Yang ketiga, orang khawatir mulutnya tidak teratur. Dan yang keempat, orang khawatir akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Setan gak peduli sudah penyembahan, setan gak peduli sudah pelayanan, setan gak peduli sudah aktif di gereja. Sejauh sudah bisa hidup dalam kekhawatiran, setan akan bisa jajah hidup saudara. Tapi hari ini, katakan dengan bangga, saya buang segala kekhawatiran, saya melangkah dengan iman. Saya tahu Tuhan saya membela dan memberi kemuliaan yang dahsyat buat saya. Berikan tepuk tangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah yang membahas tentang kekhawatiran. Semoga kita bisa mengatasi kekhawatiran kita dalam hidup ini. Sekali lagi terima kasih. Shalom. Jangan lupa like dan subscribe serta ikuti video-video saya selanjutnya di channel ini.